hampir 3 minggu untuk menginvestigasi dari 6 appraisal ini. Kemudian saya menunjuk yang ke-6, KJPP Satria Iskandar Setiawan. Sesuai dengan surat saya, tanggal 2 Februari 2022 saya menunjuk yang ke-6. Itu sudah. Oke, kita buka appraisal. Ya, dapat surat 14 April dari Pemkot Ekstra Daerah menindaklanjuti hasil rapat membahas bangunan cucian mobil di Jalan Ki Ageng Kripik pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 di ruang Tumapel Kota Malang, dan sesuai berita acara kesepakatan rapat koordinasi MOU itu yang sudah saya tunjuk tadi. Nggak tahu bagaimana cerita hasilnya. Ini kan saya nunjuk 2 Februari dengan saya nunjuk KJPP yang nomor 6 tawarkan KJPP Satria Iskandar Setiawan dan rekan dalam anggrek Elimuni B10 Seripi Palmerah Jakarta. Kan nggak tahu, saya nunggu hasilnya. Tiba-tiba tanggal 14 April saya suratin, disuruh dikasih lagi 6 nama, disuruh menunjuk salah satu. Nggak ada yang saya tunjuk di sini sudah. KJPP ini sudah nggak ada, diganti. Nomor 6, KJPP Toha Oki Heru dan rekan. Saya bertanya kepada Pemkot, loh, MOU kita kan sudah jelas. Anda mengirimkan ke saya 6 KJPP. Kita sudah kirim surat ke Anda, itu yang saya pilih. Mestinya saya berharap dapat hasilnya. Kenapa masih Anda kirim surat untuk memilih KJPP di antara 6? Di mana yang saya pilih? Nggak ada. Saya nggak mau kalau ini. Itu jelasnya. Saya nggak mau kalau. Jadi saya nggak milih loh yang surat bapak. Nggak mau saya bertanya. Pilihlah pokoknya itu sampai jalan. Kemudian tiba-tiba hari apa itu ya? Saya lupa itu harinya. Pokoknya sebelum 14 Juni, mungkin 13 Juni harinya lupa. Saya ditelepon sama Bu siapa dari PU itu. Pak Wahab nggak kesini, kemana? Ya, terus ya, ada apa? Kita appraisal, lu siapa yang appraisal? Ini lu, kapan saya tuju appraisal itu? Betul Pak? Saya kan uji appraisal itu, mana hasilnya? Katanya mengundurkan diri, lu kenapa mengundurkan diri? Gitu. Jangan-jangan nggak tekan itu, saya paling guyon. Hasilnya kayak harapan kita, sama tekan. Terus mengundurkan diri, apa nuju yang lain. Di situ Pak, akhirnya saya nggak mau itu, akhirnya nggak jalan terus itu, kemudian, nah ini. Tapi waktu yang dipanggil Juni itu Pak Wahab sempat datang? Oh nggak mau datang. Di situ siapa aja Pak? Yang di pokoknya di situ ada dari Satpol PP, ada dari nggak tahu siapa aja. Pokoknya BKAD pasti ada, yang nulis BKAD. Kemudian sama KJPP yang ditunjuk. Saya nggak mau. Akhirnya KJPP-nya juga transformasi. KJPP ini. Anda jangan melakukan itu, karena saya nggak pernah menuju Anda. Kemudian saya dapat surat, pakai surat lagi dari surat Pemkot itu, intinya menawarkan 490 sekian juta itu. Menurut suratnya dia, maka untuk sementara waktu, dengan ini kami mereservir terlebih dahulu, dan atau untuk tidak menjawab surat tersebut. Gimana ya? Sebelum ada kejelasan dan penjelasan yang konsisten dan kredibel terhadap persoalan pengelolaan lahan tersebut. Oleh karena itu, dengan ini kami meminta verifikasi atau penjelasan dari saudara terhadap hal sebagai berikut. 1, yang benar ini suratnya Wali Kota nomor 188 sekian, gitu ya, Jungto Surat Daerah nomor 30 sekian tanggal 30 September, surat Wali Kota 2020, surat Sekda 30 September, itu penjelasan dari Wali Kota begitu. Lah kok penjelasannya di sini ada pertentangan di sebutkan. Yang berlaku ini surat Wali Kota 2020 atau surat saudara. Jadi saya terhadap surat yang terakhir belum bersikap menerima ataupun menolak. Nah kemarin urusan hakim akan kesulitan, saya sampai sekarang nggak dipanggil. Biasanya pada umumnya kalau antara pemerintah dengan pihak apa yang dibebaskan terjadi deadlock, kemudian ada appraisal, itu ditawarkan kepada si yang diganti rugi. Kalau tidak mau menerima akan dikonsinyasi ke
pengadilan. Kemudian si yang punya barang dipanggil oleh pengadilan, ditanya mau apa enggak, kalau nolak kebenaran. Itu prosedur. Akan kesulitan pengadilan. Karena belum deadlock. Saya belum nyatakan menerima atau menolak. Sama dengan dulu berarti. 198 kan tidak menerima juga tidak menolak. Loh, yang 198 lewat kan? Penawarannya dia kan yang sekarang. Terhadap itu pun saya belum menerima dan belum menolak. Karena ada. Berarti patokannya 10 Januari itu tadi? Iya, yang 2022 itu, yang kesepakatan komitmen di MCC itu? Bukan. Sudah berubah lagi kan itu terus berubah. Ya, Nah, kemudian menurut saya suratnya dia tanggal 25 Agustus ini bertentangan dengan suratnya wali kota tanggal 25 September 2020 dan surat sekjen itu surat sekda 30 September 2020. Maka pertanyaan saya itu sederhana, yang benar suratnya wali kota apa suratnya itu? Suratnya PUPR. Jawab dulu dong itu. Nggak dijawab, wah ini modelnya model tentara itu. Udah kalau itu kita konsinyasi nggak bakalan ya bisa. Konsinyasi itu kalau udah deadlock, kita belum deadlock. Terus bagaimana memperingatkan saya pengadilan? Itu loh. Jadi kalau mau berpanjang-panjang, saya berpedoman pada Al-Maidah 8. Jangan laksana kebencian karena macet lewat situ malam-malam sama pemilik tanah. Kenapa saya tahu didolimi pemilik tanah? Itu kan kita gampang menurutnya. Terlepas uang itu betul ada apa tidak. Bapak perundingan 1,5 miliar apa tidak? Pertanyaannya sederhana. Tahun 2015 itu bagian pertamanan lah ini saya bisa fotonya juga sudah memangkasi pohon-pohon yang di situ. Kemudian bangunan itu dirobohkan, dibersihkan 2015. Kemudian dirapiin. Kalau tidak ada hal yang masalah, kan bisa 2016 juga itu sudah selesai kan? Kenapa tidak? Pertanyaan kita mungkin Pak nanti dari Pak Sus, kenapa sih nggak melangsungkan itu? Kenapa nunggu 2020? Ya, jangan-jangan biar lupa ini yang 104 ini. Menunggu Pak Soleh meninggal. Pak Soleh meninggal terus kan? Jadi secara logika sederhana 2015 akhir sampai Desember ada kegiatan satu pemotokan pohon-pohon dilakukan oleh Dinas Pertamanan. Kemudian ada pembongkaran 3 bangunan, kemudian warung dan studio musik. Artinya ada kegiatan pembersihan trotoar itu. Pasti sudah ada pembicaraan, nggak mungkin orang juga dikasihkan. Ya itulah yang dikasih 250 juta dibuat untuk renovasi, membongkar pihak pembongkar dan renovasi, nanti selesai akan dibayarkan. Itu ada, ya kan? Nah, Bapak bisa tanya, kenapa sih kok nunggu 4 tahun kemudian itu? Kenapa nggak 2015 itu selesai loh ini? Kalau dibayar kan, makanya kan dikantongin. Betul tidak ada dari APBD. Ya saya kadang alhamdulillah pernah jadi wartawan, pernah jadi LSM Melodia, enak gitu kan. Kita bunga kafir di pengadilan. Ini problemnya saya. Nah, ini kan sudah di PN. Ya. Andai kan PN itu kemudian melakukan langkah selanjutnya, apa yang dilakukan? Saya kan nunggu panggilan dari PN. Oke. Ada pansus. Terus habis ini kan sudah di depan mata kita ini Pak Wali sudah lengser. Terus kemudian PJ. Nah, barangkali ada pesan untuk pansus ini harus bagaimana dengan Pemkot, karena Pemkot tidak hadir kita. Karena masyarakat kan itu tadi seperti tujuan di awal diskusi kita kan minimal mendorong agar persoalan bisa selesai. Awal juga sesuai dengan kliennya, ada advokasi, pansus juga sesuai dengan fungsinya gitu. Apa yang harus dilakukan? Saya lebih senang pansus kalau tidak manggil satu pihak. Pemkot panggil, saya panggil. Enak itu konfirmasi. Dikonfrontir. Iya, kan enak gitu. Saya punya data, dia punya data, kan saya nggak tahu. Pansus ini dibentuk tentu berdasarkan alat kelengkapan yang resmi. Dan yang kita bahas itu pasti yang resmi. Pasti yang sesuai dengan aturan, yang sesuai dengan regulasi, yang sesuai dengan pembahasan. Mulai di makanya kita urai semuanya.
Sehingga kita mulai pernah terjadi kesepakatan atas appraisal segitu, itu udah dijawab semua oleh DPR. Tapi termasuk bahwa perjanjian di bawah tangan, termasuk ada oknum DPR, sama sekali tidak menerima. Kita tidak pernah menugaskan siapapun anggota di antara kami untuk melakukan lobby atau apa. Artinya yang kita lakukan adalah memberikan rasa keadilan. Artinya bahwa yang tadi sebenarnya sudah, kalau mau jujur sudah mulai ketemu semua sebenarnya. Silakan ketemu. Bahkan ini sebenarnya kan bentuk gregetan kami terhadap ketidaktegasan Pemkot. Belum sudah begitu. Artinya mau diselesaikan model meski sudah begitu. Tapi kita tetap pansusnya adalah memberi warning. Bahkan kami tegas harus berani Pemkot. Kenapa enggak? Istilahnya mungkin bukan tanah Pemkot ya, tanah yang dikuasai negara atas bukti-bukti yang dimiliki oleh negara. Dan BPN sudah menyampaikan itu. Berikutnya karena yang dilakukan berdasarkan HJBP semua juga kita undang, pihak-pihak yang terlibat juga kita masuk dari pihak keluarga atas nama Eva juga kita undang, semua kita berikan hak untuk menyampaikan, termasuk isu juga. Tetapi yang isu yang tidak resmi, yang tidak akan kita masukkan sebagai sebuah rekomendasi. Yang kita rekomendasi sesuai dengan aturan. KJBP yang ditunjuk kredibel dan sebagainya, kita juga tidak, pansus tidak berhak untuk menunjuk, memberikan rekomendasi, memberikan kerangka, ya, sehingga jelas bahwa pansus sudah menyelesaikan tahapan-tahapannya, bahkan tentu memberikan deadline waktunya. Kami tetap deadline, karena kalau ini perkatung-katung terus, mohon maaf, masyarakat yang dirugikan. Loh, kenapa sih sudah terjadi pertemuan seperti itu? Kenapa kok tidak bisa selesai? Ini ada apa? Yang gantung siapa? Kan begitu, apakah pemerintah kota berdasarkan yang disampaikan Pak Wahab dan atau pihak Pak Wahab? Nah, sehingga ini harus segera dilakukan. Perkara nanti kita tetap angin bahwa segera lakukan biar terjadi sidak. Sudah jelas. Kalau memang nanti negara ini dolim, ya tentu akan, kan sudah ketemu nanti. Karena dilukir bla bla bla, ya biar pengadilan. Tetapi hak warga negara untuk menikmati yang mestinya lancar dan sebagainya dan pahala semua itu. Jadi menurut saya atas rekomendasi pansus, atas keputusan dari KJBP yang tentu sama-sama, tapi kalau KJBP terus berdasarkan pesanan ya tidak bisa dong. Artinya KJBP berdasarkan dulu ketemunya ke permintaan, apalagi berita berseliweran itu dijadikan sebagai acuan, ya tidak bisa. Kami pun juga tidak bisa menang. Kami pun juga, kenapa sih ketemu nilai segitu? Kenapa dulu ketemu 198? Kenapa sekarang ketemu 491? Itu kita tanyakan. Nah nanti biar itu menjadi sehingga, tetapi pansus bagi saya tetap yang resmi dan jujur di dalam setiap pembahasan. Kalau omongan-omongan seperti pada saat pembahasan itu boleh, kita selalu menekankan, Pak. Bahkan ya monggo, kalau memang keputusannya X rupiah dan itu benar dan itu memang sesuai dengan kita berikan, benar. Jadi benar. Tetapi tidak berdasarkan usaha, tidak pernah. DPR hari ini benar-benar ingin clean and clean. Ya, jadi kalau oknum ya silakan, kita tidak pernah bicara oknum, silakan, saya nggak mau nyebut. Tetapi begitu pansus itu dibentuk, ini adalah untuk membantu menyelesaikan, termasuk yang disampaikan Pak Wahab tadi. Mudah-mudahan keputusan memberikan konsistensi melalui pengadilan ini memberikan rasa keadilan bagi semuanya, kepada pemerintah, masyarakat yang diwakili pemerintah kota, dan cucian mobil yang diwakili oleh Pak Wahab. Kira-kira begitu. Pertama saya mendengar kasus ini ya dari grup-grup WA malah, yang menurut saya ini suatu kasus yang sangat simpel, tapi kenapa kok sangat sulit? Itu yang menjadi pertanyaan. Saya tidak masuk pada aspek-aspek teknis aturan undang-undang ya, Mas Wahab. Saya ingin menyampaikan hal-hal prinsip secara filosofis tentang pertanahan. Ya. Kita sebelum merdeka tentang tanah sudah mengikuti hukum Belanda, namanya agrariswet.
setelah kita merdeka, kita masih menggunakan agraris web. Tetapi tahun 46, Bung Karno sudah langsung mengambil program kebijakan reforma agraria, yaitu mencabut tanah perdikan, yaitu suatu tanah yang tidak tunduk pada hukum barat maupun hukum republik, dan dianggap ini negara dalam negara. Selesai. Setelah itu Bung Karno mengumpulkan para negarawan, para filosof untuk merancang sebuah undang-undang yang menyangkut pertanahan, yang nasionalis, religius, berkeadilan, dan lain-lain. Nah, para negarawan ini sampai dengan tahun 60, berarti berapa tahun itu? 15 tahun lebih menyusun. Dan undang-undang itu 24 September dinamakan Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, apa yang perlu kita sadari di dalam pertanahan? Pertama, di Republik ini semua tanah tidak ada hak milik mutlak. Itu prinsip. Dengan kata lain, hak milik harus tunduk kalau itu diperlukan untuk kepentingan umum. Ini semua pertolongan di sini. Nah, selama Orde Baru di dalam rangka pemerintah pengadaan tanah yang banyak keluar adalah pressure kebijakan politik di pemerintah. Ambil alih kalau dilawan PKI. Jadi nggak ada program-program proses bagaimana cara-cara pengadaan tanah. Kebetulan mulai 2005-2006 saya jadi tanda petik tempat diskusi, tempat bicara dengan Kepala BPN Joyo Winarto. Kamilah yang merancang, ikut bersumbang pikiran tentang undang-undang pengadaan tanah, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan pemerintah. Apa maksudnya? Supaya pemerintah nggak sewenang-wenang untuk mengambil sebuah tanah. Tentang status tanah, itu tanah adat, tanah milik, tanah negara, tanah dalam penguasaan negara, sudah ada dalam peta induk digital. Tinggal klik saja, nanya di BPN, asal para pihak yang berkepentingan, orang lain nggak boleh. Ini tanah Jogja ini tanah pribadi atau pemerintah, nggak usah geger, pasti ada situ. Selisih 1,5 meter dia ketahuan kok. Tetapi kenapa kasus ini kok berlarut-larut? Tadinya saya juga nggak tahu. Maka di grup-grup itu saya jelaskan, kalau itu tanah pemerintah, ya pemerintah nggak perlu beli, tinggal kalau ada aset di atasnya, apa bangunan sebagainya, semacam itu ada hak keperdataan, ganti bangunannya sebagainya, silakan dibongkar sendiri. Kalau tidak mau, ya dibulldozer, itu kewenangan pemerintah. Kalau itu tanah negara, kembali pada ini, nampaknya ini kan tanah milik pangan ya. Ya. Nah, ini mekanismenya undang-undang pengadaan tanah. Pertanyaannya, yang punya tanah mau nggak? Kalau mau, ya ada dihitung. Appraisal independen. Appraisal itu pejabat negara loh. Harusnya dia objektif. Kalau nggak objektif bisa diperiksa. Tapi itu keadilan, oke lah dari pemilik mengusulkan ini, yang anu itu kok dibagi roto. Taksirannya kan ketemu roto-roto untuk rasa keadilan, boleh saja. Nah, setelah appraisal independen ditentukan, entah satu, entah berapa, menentukan harga truk ini, mau apa? Kalau mau ya terima, kalau nggak mau konsinyasi kan. Begitu konsinyasi ya bulldozer. Kenapa? Kalau betul Pemkot memberikan konsinyasi, kok nggak diskusi di lapangan? Maaf, kesimpulan orang BPN, Pemkot lemah. Nggak jelas ini. Sudah jelas gampang.
begitu ketemu, kalau itu tidak ada langkah hukum memberikan konsinyasi, harus diikuti dengan eksekusi. Mau apa enggak? Kalau enggak mau, sudah minggir. Suatu-suatu kamu setahun 2 tahun lagi mau, tinggal ngambil di pengadilan. Dewan sudah kayak gitu kerasnya, pansus sebagainya, terus nggak dijalankan. Jadi simpulkan sikap Pemkot saya kira itu. Nah, dari ahli waris ya tetap harus dilindungi. Tapi kalau ahli waris menolak nggak mau, nggak bisa. Harus mau, tetapi berapanya itu yang harus berkeadilan kan. Kalau sudah ya selesaikan. Berarti yang sudah dititipkan ke pengadilan itu senilai itu Pak ya? Iya. Belum dititipkan, masih pendaftar. Iya. Pemanggilan Sudah pembayaran pendaftaran. Informasi terakhir itu. Nah ya uangnya belum. Uangnya Benar. Oh. Yang dikatakan biaya pendaftaran yang mendaftar siapa? Pemerintah kota, Pemerintah kota mendaftarkan ke pengadilan untuk untuk koordinasi. nah kesepakatan nilai konsinyasi nilai ganti rugi sudah ada nggak? Sudah ada. Kan belum koordinasi kan belum terjadi. Ini belum kok. sebenarnya kata saya bilang, kami belum dalam posisi menerima atau menolak. Saya minta diperjelas dulu. Ada wali kota di sini kok beda, jelas. Nah, kaitannya dengan peraturan tadi. Ini pembebasan tanah ini tanah apa itu kan ada peraturan masing-masing, gitu Pak. Sudah nggak posisi menolak atau menerima kita ini jelas kita tidak konsistensi. Iki tanah iki apa tanah iki gitu loh. Jadi saya bisa menjelaskan kepada klien tanahmu iki gak iso yo koyo ini. Coba kita warung dulu kok wae berbeda kan gitu. Tetapi kan gak dijawab. Pak Bambang masih ada yang dilanjutkan? Tidak ya? Ya, Cukup tidak. Kesimpulan saya yang pokok bahwa Ya, ini ya masalah yang sangat simpel. Kenapa nggak Semangat, bisa? semangat. Akhirnya muncullah pertanyaan yang Ya. itu aja. Nilai apresial 490 sekian ya. Tapi kemudian ada berita lagi bahwa biaya untuk mengurus itu lebih besar daripada nilai apresial. Biayanya dicantumkan di PKD sebesar 1 miliar. Ya, Pengurusan untuk pelepasan aset tanah yang dicantolkan di BKAD itu nilainya 1 miliar. ya biaya pelepasan itu Mas. Iya, biaya pelepasan. Kok biaya pelepasannya lebih besar daripada nilai apresial? Ya itu memang dia untuk apresial itu pagu teratas. Nilai untuk bayarnya. Iya kan nggak mungkin dipakukan 300 muncul apresial 411 itu nggak bakalan keluar, makanya dia matok itu harga. Oh bukan, biaya untuk pelepasan membayar proses. Ya Cek, proses bukan untuk membayar, bukan. Yang harus dikeluarkan Pemkot untuk menyelesaikan masalah itu tidak ada yang lain. Dan Pak mohon maaf kalau saya keliru dan disampaikan bahwa melalui PUPR Mas Bari ya sudah menyampaikan surat kepada pihak keluarga 1 kali, sudah pernah 2 kali, tapi infonya keluarga tidak ada yang menerima Versi PUPR. dari PUPR. Nah sekarang kalau surat itu sudah diberikan tidak diterima, yang dijadikan dasar itu surat keluarnya dari PUPR ataukah surat yang diterima 1 kali oleh Pak ini? Jadi diterima oleh warga, diterima. Justru nggak ke saya. Diterima keluarga, terus keluarga dikasihkan saya. Gitu loh. Terus saya bilang, saya kirim surat ini, jawabkan. Nah, kemudian 2 datang hari Kamis setelah memberikan undangan kepada saya. Kapan undangannya? Besok. Nggak bisa gitu loh. Saya kan banyak agenda. Tolong jangan dengar lagi aku undangan, tapi jangan cari. Nah itu nggak terjawab, terus dikasih 3. Nah, terus ada apa? Ada yang berterbangan itu, konfirmasi macam-macam. Jadi resmi baru sekali diterima. Jadi kalau PU belum diterima, ada karena tak suruh Pak kasih tanda terima, kasih tanda apa? Saya dikasihkan lagi. Artinya kita betul-betul memantau pergerakan dari keputusan pansus terkait yang kita tanya, udah pak, nanti begitu panggilan yang ketiga yang diharapkan bisa
mengambil hasil itu dan keluar bisa, tidak perlu ke pengadilan. Begitu sampai 3 kali ternyata memang tidak diterima suratnya atau mungkin keputusannya, ya dititipkan melalui koordinasi. Yang disampaikan Pak Bang mesti betul, mestinya loh ya. Begitu ini sudah diputuskan, ya sudah, pemerintah berhak. Kenapa? Keyakinan atas semua itu sudah clear, sudah diyakini lah. Kalau keyakinan masing-masing kan bisa beda-beda terjemahannya, tapi sudah diyakini. Kenapa? Jadi kuncinya sebenarnya di Pemkot yang menurut saya tidak tegas. Mohon maaf ya. Kalau misalkan ini ya itu di luar. Saya tidak akan berkomen di luar yang sudah diputuskan. Kalau keputusan semua yang bisa diselesaikan di ya silakan. Tapi saya ingin kami pansus semua yang di atas meja, bukan yang di bawah meja. Karena itu yang bisa kita pertanggungjawabkan. Yang jelas dari yang sampaikan Pak Bambang tadi sebenarnya begitu diputuskannya sudah clear. Lalu kalau misal pihak keluarga karena ada yang meyakini, yes, tuntut lagi di pengadilan kan tidak masalah. Tapi ini kan selesai gitu loh persoalan. Kalau di kemudian hari ternyata benar adanya bahwa pihak judicial ternyata memang memenuhi hukum, kan bisa dilakukan juga. Tapi ini jalan kan sudah selesai. Hajat hidup orang banyak tidak diganggu. Jadi memang perlu ketegasan wali kota sebenarnya untuk mengeksekusi. Jadi bukan apa-apa. Kami ini kenapa kok berani? Ya karena kan tidak ada kebebanan, nggak pernah menjanjikan, juga nggak pernah dijanjikan. Kami flat saja dalam hal menghadapi beberapa persoalan yang belum terselesaikan. Yang menanggapi yang pertanyaan Mas Henry tadi, bahwa itu tercantum di tadi BKD. Nggak ada. Artinya kalau misalnya waktu itu mungkin gini, karena kan muncul dulu asumsinya berapa sih sajarnya? Ya contoh lain, kayak pembayaran lahan berapa sih? Tapi nanti pembayarannya harus sesuai dengan apres dulu ya. Apresnya ketemu berapa, maka itu yang dilakukan pembayaran. Seperti waktu pembebasan lahan parkir di Kayu Tangan. Itu kan muncul X rupiah, tiba-tiba ada muncul, loh kok sekian, akhirnya batal kan begitu. Jadi tidak pernah muncul yang kami bahas terkait dengan uang hanya menunda. Yang resmi yang sudah disampaikan melalui kajian itu ya 491 itu. Bagi Pemkot uang nilai 1 miliar, 2 miliar saya kira kecil. Lah ini yang di Kayu Tangan belasan miliar selesai cepat. Nah kok moro-moro kok cepet deh kalau wahwe moro-moro tanda tangan gitu. Ini kan masalah dibandingkan itu gitu. Pembayaran sendiri. Iya, apa karena ini buat parkir, yang satu buat jalan, sehingga untuk kok ono PAD ini lagi jalan kalau PAD ini akhirnya ini kan masalah dibandingkan itu gitu. Kita benar-benar DPR mendesak untuk diselesaikan secepat-cepatnya. Ini berarti ada kemungkinan habis ini kan sudah PC, minggu itu sudah pelantikan. Bagaimana Pak Bayu mungkin nambahin? Terakhir ini ya. Kalau kita kembali ke belakang, ya artinya mengurai benang kusut di belakang itu akan pansus nanti nggak cuma pansus ini, pansus berjilid-jilid saja. Dan yang itu biarlah kalau memang ada masalah hukum dan segala macam, monggo bisa pengadilan dan segala macam seperti itu. Artinya di luar itu saya melihat ada Yun Sewu ya, ada ego di situ. Ya ego dari pemerintah kota, ada ego dari juga pemilik atau ahli waris gitu. Kita kan semua mati Pak. Yang mau dibawa apa mati gitu. Uang juga nggak bakal dibawa mati gitu. Artinya kalau dua pihak tidak egonya bisa diredakan dan untuk kemaslahatan umat udah selesai. Cuman gini, saya menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang bahwa tentang peta digital BPN. Yang itu memang sudah fix ya Pak ya, itu terpotret pasti ya. Nah kita peta digital BPN, kita waktu itu mengundang BPN Mas, disampaikan bahwa lahan sekian, kalau 900 sekian ya Pak, 900 sekian memang ada yang miliknya ahli waris, pemilik itu, ada yang sebagian memang aset negara, itu sudah terpotret, tanah negara gitu ya. Yang versinya BPN, pihak ahli waris pengen mensertifikatkan itu gitu, yang tanah negara, tapi kan nggak bisa. Nah itu aja sudah kepotret itu sebenarnya ya. Apalagi dengan fakta yang terbaru yang baru saya dapatkan dari Pak Wahab, bahwa ternyata di tahun yang waktu kita hearing sama Pak Wahab itu nggak keluar gitu loh.
Yang kesepakatan 10 Januari 2022, Pak Wahab, Pak Erik dan segala macam sepakat untuk menunjuk KJPP. Ya, itu. Ya, artinya kan dari pihak ahli waris sudah sepakat bahwa itu akan di KJPP kan. Iya. Ya berarti kan ada ego di situ. Ini nggak terpotret. Ya kalau 10 Januari 2022 itu sudah sepakat, sebenarnya sudah paham ahli waris bahwa itu memang tanahnya negara, bukan tanahnya pribadi. Gitu. Ya di belakang layarnya seperti apa, ya kita secara di pansus ini nggak punya kepentingan masalah apa. Yang penting ini sudah selesai. Masalah nanti kalau nanti duduk kayak gini lagi, ya maksudnya nyocok ya mungkin duduk melingkar kota kayak gini antara ahli waris, kuasa hukum, Pemkot, terus nanti dijamin buntu lagi. Ya udah kita serahkan ke pengadilan. Berapapun itu, saya sepakat berapapun, mau 1 miliar, 2 miliar, bukan uang saya juga. Ya ini uangnya rakyat. Apalagi disampaikan oleh Pak Bambang bahwa itu kerugian ekonomi berapa miliar di situ. Kalau pihak ahli waris itu sudah mengikhlaskan, ya dia amal jariahnya mungkin bertriliun-triliun gitu ya. Di akhirat itu pertanggungjawabannya lebih mudah. Insya Allah kalau dari dilihat regulasi kantolan dan segala macam, ya saya sepakat dengan Pak Bambang bahwa itu kalau memang itu tanah negara akan digunakan oleh negara, sudah sesuai dengan regulasi aturan selesai. Masalah itu nanti ya saya serahkan ke pengadilan. Kita hanya memotret dari apa yang kita stakeholder yang kita panggil. Jadi mungkin karena ini 20 September adalah batas waktu yang saya berikan, ya kita akan panggil lagi nanti PUPR akan jawab profesinya seperti apa gitu ya. Jadi saya mungkin titip pesan di samping juga saya ke pemerintah, saya titip ke Pak Wahab ya, khususnya buat ahli waris untuk keikhlasan dan ridwan gitu loh. Masa uang nggak seberapa sebenarnya, cuman amal jarinya itu yang luar biasa. Bayangkan itu aja gitu. Ya itu mungkin dari saya mewakili teman-teman pansus, kita hilangkan egonya masing-masing. Namanya dunia, kalau sudah mati itu nggak dapat apa-apa. Itu aja Mas. Oke, terima kasih Pak Bayu. Saya pikir cukup. Sekali lagi terima kasih. Saya tidak menyimpulkan diskusi ini karena memang kita melengkapi informasi untuk jadi bahan. Mudah-mudahan Pak Wahab juga nanti bisa menemukan ide terbaik, Pemkot juga menemukan langkah terbaik. Itu yang kita harapkan kalau mewakili masyarakat, yaitu tadi kepentingan umum. Persoalan yang kemudian Pak Wahab menggugat itu urusan lain dari Pemkot ya. Oke, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Pak Bayu, Pak Manadi, Pak Bambang sama Pak Wahab. Jangan kapok karena kita akan terus melakukan diskusi rutin. Suatu waktu nanti kita undang kembali. Terima kasih juga teman-teman yang hadir, Pak Ira, Mas Ai, Mas Fantri, Mas John, Ija, Mas Firman dan juga Fitri yang bertugas. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.